Brigadir Jenderal Junior Tumilaar. Akang sebagai senior, sebagai pengasuh, ingat nggak dengan nama ini? Ingat. Ingat, Kang. Karena saya pernah menjadi pengasuh. Saat itu Anda sebagai pengasuhnya, pernah nggak Pak Junior Tumilaar ini Anda hukum? Rakyat dengan TNI tidak bisa dipisahkan. Adalah membingungkan dan gagal paham kalau kemudian bahwa rakyat itu milik presiden. Masa ini seorang Agus Wijoyo mengatakan seperti itu? Sekolah di mana itu? Wow. Halo sahabat, jumpa lagi dengan Catatan Abraham Silaban. Kali ini saya akan berdiskusi dengan tokoh militer sekaligus tokoh politik bangsa. Ini orang yang sudah lama saya kenal, orang yang sudah malam melintang di militer, saat ini menjadi politikus. Siapa lagi kalau bukan Maijen, TNI Purnawirawan, Tubagus Hasanuddin. Kang TB, apa kabar? Alhamdulillah sehat, puji Tuhan. Luar biasa, tetap semangat ya Kang? Ya. Aduh, saya akrab panggil Akang nih, meskipun jauh usianya, tapi sudah lama berkenalan. Ya. Semenjak periode pertama di DPR dan ini periode ketiga ya sekarang ya? Ketiga. Luar biasa. Gimana Kang? Udah periode ketiga, nggak bosan-bosan? Semakin hafal. Semakin hafal ya Kang? Ya, Situasi. Nah, begini. Jenderal sudah pensiun, sudah purnawirawan. Ya. Sekarang sudah di politik. Itu memastikan pasti jenderal ikut ya isu militer yang sedang terjadi di bangsa ini? Iya, kebetulan saya kan Komisi 1 terus. Persis. Tidak pernah keluar dari Komisi 1 dan ini periode yang ketiga atau 12 tahun jalan ya di Komisi 1. Ya. Sehingga A sampai Z di Komisi 1 dengan permasalahannya plus bersama-sama dengan mitra Komisi 1 Ya. urusan pertahanan, Ya. intelijen, politik luar negeri dan lain sebagainya saya monitor terus. Ya, jadi dedengkotnya Komisi 1 ya Kang ya? Ya, tidak juga lah. Soal senior nih Kang, saya masuk ke pertanyaan bahwa ada yang mencatut nama Kang TB. Juniornya Kang TB yang saat ini menjadi sorotan publik. Katanya Kang TB adalah pengasuhnya. Namanya adalah Brigadir Jenderal Junior Tumilaar. Nah, Ya. saya mau tanya dulu. Akang sebagai senior, sebagai pengasuh, ingat nggak dengan nama ini? Ingat. Ingat Kang? Karena saya pernah menjadi pengasuh, ya waktu itu saya menjadi komandan taktis Taruna Oh ya? dan Kotak Ta di Akademi Militer di Magelang, ya begitu. Beliau ya cukup baik kalau menurut hemat saya, Ya? cukup baik ya. Tapi saya tidak tahu akhir-akhir ini setelah beliau menjadi perwira tinggi, kemudian kalau menurut hemat saya ya bahwa keinginan untuk membela rakyat itu oke. It's okay. Bagus ya. Tetapi tentu perbuatan yang baik juga harus melalui prosedur yang baik. Oke. Nah ini ya, sehingga kalau menurut hemat saya ya keinginan niat baik itu ya disesuaikan dengan aturan perundang-undangan yang ada. Oke. Begitu. Sebelum kita ke teknis mengenai barangkali secara dalam apa yang terjadi kepada Brigadir Jenderal Junior Tumilaar, saya mau tanya, selama jadi pengasuh, itu apa sih yang dididik kepada junior-juniornya sampai pada akhirnya berpendirian keras seperti ini, Jenderal? Jadi sebagai pendidik itu yang ingin dicapai itu adalah ada 3 kemampuan intelektual, kemampuan mental ideologi, dan kemampuan fisik. Oke. Nah, begitu ya. Saya pikir fisik yang pertama, ternyata itu menjadi satu entitas. Satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Oke. Begitu ya. Jadi intelektual itu harus tanggap istilah. Iya. Ya. Kemudian fisik harus terengginas. Mental harus tangguh atau tanggon. Sehingga ada istilahnya itu ya ketiga itu adalah tanggap, tanggon, terengginas. 3T. 3T. Nah, itu dididik, dilatih untuk setiap taruna itu untuk disiapkan menjadi pemimpin di lingkungan TNI masa depan. Oke. Jadi nggak kaget dong ya dengan kalau kita melihat bagaimana artikulasi intelektualitas dari Brigjen Junior Tumilaar, ternyata itu bagian dari pendidikan sebetulnya ya? Bagian dari pendidikan. Iya. Ya, bahwa harus menjadi seorang pembela, yes. Tapi kan sudah zaman berbeda sekarang. Ya.
Kalau di era dulu, ketika misalnya di era, mohon maaf nih, Ya. Orde Baru, di mana ada dui fungsi ABRI. TNI, dui fungsi ABRI, itu kan ABRI itu sebagai kekuatan pertahanan dan kekuatan politik. Politik. Sebagai kekuatan politik, ya bisa melakukan itu. Ya. Kalau sekarang kan hanya kekuatan pertahanan saja, ya. Sehingga sebagai kekuatan politik, ya harus menyesuaikan dengan aturan-aturan dan etika berpolitik. Ya, tupoksinya ya Kang ya. Ya. Tugas pokok dan fungsinya. Tapi begini Kang, soal bahwa ada anggapan menarik juga bahwa kan TNI ini kan sifatnya kan yang dilatih itu fisiknya. Ya. Jadi kuat terlebih dahulu untuk siap tempur. Ternyata intelektualitas yang Kang TB didik kepada Pak Junior Tumilaar dan junior-junior Anda ini juga ternyata menjadi bagian penting ya dalam kesatuan TNI ya. Karena orang berpikir, wah TNI ini kan ya udah siap prajurit saja, siap perintah saja kan, begitu bukan? Ya, saya kira begini ya. Konsep pembentukan prajurit TNI khususnya di Akmil itu kan disiapkan untuk menjadi perwira. Ya. Perwira itu tentu memiliki kecerdasan intelektual yang harus cukup. Ya. Tapi fisik juga tidak boleh kalah sama anak buah. Lalu ketangguhan, ya, jiwa itu juga tidak boleh juga ketika mendapatkan tekanan dari apa saja, tidak boleh kemudian meledak. Ya. Meledak-ledak. Nah, begitu ya. Kemampuan untuk mengatasi diri sendiri itu. Diri sendiri. Nah. Kang, kalau selama dulu menjadi pengasuh Brigjen Junior Tumilaar ini, waktu masih menjadi prajurit ya Kang ya, sekarang pun masih prajurit sebetulnya, tapi waktu ketika pembinaan saat itu Anda sebagai pengasuhnya, pernah nggak Pak Junior Tumilaar ini Anda hukum? Karena misalnya melanggar tugas, melanggar perintah, atau di luar kendali dan lain sebagainya. Secara satu persatu ya, saya tidak ingat lagi. Tidak ingat lagi ya Kang ya? Ya, karena itu kan kolektif. Persis. Ya, begitu. Kami misalnya piket, kemudian memimpin dan melihat acara kegiatan fisik, kegiatan belajar dan sebagainya, begitu. Karena kan sudah dibagi-bagi tuh, ya. Ya. Begitu. Tapi yang jelas itu Pak Junior Tumilaar ingat betul Anda. Tentu Pak TB Hasanuddin menjadi sesuatu di mata beliau. Jangan-jangan yang menanamkan nilai kebangsaan, nilai cinta tanah air itu jangan-jangan memang betul-betul Anda. Tapi bagaimanapun juga saya harus menyatakan rasa apresiasi pada beliau ya. Jadi katakanlah kalau memang itu benar, jangan takut. Tetapi perkataan saya belum selesai, ikuti aturan yang berlaku saat sekarang. Itu dia. Saya akan masuk ke bagian itu. Kang, Anda yang paling mengerti bagaimana sinergitas antara TNI dan Polri ini saat ini sedang dirawat, saat ini sedang dijalin. Tapi dengan kasus yang terjadi di Manado, ini seolah-olah ada sentimen yang terusik di balik ini semua. Sebetulnya menurut Kang TB, di bagian mana sebetulnya yang harus diralat, diperbaiki oleh Pak Junior Tumilaar untuk memastikan tujuan mendapatkan kebenaran dan keadilan, tujuan untuk membela rakyat, ini kan bela rakyat ini bagian dari tugas warga negara siapapun, termasuk prajurit karena ada undang-undangnya, ini bisa tercapai? Saya kira begini, orang jangan terlalu menyalahkan beliau, ya. Tetapi mari kita sistem ini harus kita perbaiki, ya. Ketika lahir itu kan TNI, ABRI, yang di dalamnya itu ada TNI dan polisi, itu lahir dari rahim negara ini, ya. Ketika negara dibentuk itu, lalu bersama-sama, ya, saling bahu membahu, ya, mempertahankan setiap jengkal tanah sampai titik darah penghabisan. Ya, Laskar Rakyat itu ya, Kang? Ya, Laskar Rakyat. Ya, kemudian membentuk menjadi Badan Keamanan Rakyat, persis. Ya. Tentara Keamanan Rakyat kemudian menjadi TNI. Terus ya, dan berubah menjadi TKR, kemudian TRI, kemudian menjadi TNI. Ya. Itu kan selalu bahu membahu antara TNI, polisi dan rakyat. Yang kemudian menjadi doktrin yang sekarang ini. Ya, begitu. Sehingga sesungguhnya ya
TNI dengan polisi itu sesungguhnya sejak awal menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam melaksanakan tugasnya. Ya. Pertahanan, keamanan, jangan dipisah. Itu jadi satu kesatuan yang tidak dipisahkan, pertahanan, keamanan. Keamanan berpengaruh terhadap pertahanan, pertahanan juga akan berpengaruh terhadap keamanan. Ya. Ya, seperti dua sisi dari mata uang. Ya. Nah, begitu ya. Tentu dalam aplikasinya kita pernah mengalami pasang surut. Ya. Waktu era zaman Orde Baru, mohon maaf, karena di situ ya ada yang namanya konsep dui fungsi ABRI. Persis. Ya, tetapi kan lebih banyak dui fungsi TNI-nya. Ya. Ya, sehingga keterlibatan polisi saya kira tidak sebanyak keterlibatan TNI pada saat dui fungsi itu. Iya. Sehingga peran ya dari polisi kadang-kadang diambil alih oleh TNI. Harus kita akui seperti itu ya. Dan ketika zaman berubah, era reformasi, kemudian dipisahkan. Sesungguhnya tupoksinya ya, walaupun yang satu di bidang pertahanan, yang satu bidang keamanan, itu tidak bisa dipisahkan. Jadi saya sepakat, misalnya perintah dari Bapak Presiden kepada Kapolri dengan Panglima TNI, itu akademi militer dengan ya, akademi TNI dengan akademi kepolisian sekarang ini dikembalikan jadi satu lagi. Seperti era zaman saya, begitu. Tetapi di dalam pelaksanaan tugas ya tetap polisi tetap melaksanakan penegakan hukum, begitu. Kemudian tentara di bidang menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan itu sama-sama. Bahkan di dalam Undang-Undang Dasar pun TNI dan polisi itu kan sebagai komponen utama. Sekali lagi komponen utama satu kesatuan. Nah, komponen pendukungnya adalah rakyat. Begitu. Kalau menurut saya clear. Clear ya Kang ya. Oke, soal Pak Junior Tumilaar yang dicopot jabatannya, kemudian dimutasi saat ini menjadi staf khusus Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa. Kemudian yang bersangkutan juga terancam pidana militer pidana kurungan atas dugaan penyalahgunaan wewenangnya. Kalau menurut Anda, apakah dirasa perlu untuk menghukum dan mengurung beliau? Ya, secara rinci saya tidak atau belum mempelajari BAP-nya. Ya. Dengan kondisi sosial saat itu. Dan kemudian apa-apa saja yang sudah dan tidak pernah dilakukan. Jadi saya tidak bisa berkomentar soal ini ya. Tetapi kalau menurut hemat saya kita juga harus bijak lah. Ya, harus bijak dalam memberikan hukuman. Bahwa kemudian beliau sekarang ini ya digeser jabatannya, saya pikir hal yang biasa. Ya, jabatan staf ahli itu juga banyak. Ya, dari staf ahli nanti kemudian menjadi jabatan-jabatan struktural juga nanti pindah lagi, hal yang lumrah saja. Saya sependapat loh dengan apa yang disampaikan oleh Jenderal. Karena bagaimanapun yang bersangkutan kan tinggal 2 tahun sampai 3 tahun lagi lah masa pensiunnya. Dia sudah punya kiprah yang layak untuk diperhitungkan, dinilai sebetulnya. Hanya karena urusan kemarin menjadi viral, menyurati Kapolri itu kan ya. Itu jangan dijadikan satu aspek saja untuk menilai Pak Junior. Bukan begitu? Ya, misalnya begini. Yang ramai itu kan viralnya. Iya. Sebetulnya niatnya kan bagus juga. Ya. Dan surat kepada Kapolri kalau tertutup, andaikan tertutup, fine-fine saja. Fine-fine saja? Iya, dan mungkin Kapolri akan memberikan respon yang wajar-wajar saja. Ya. Begitu. Saya tahu lah Kapolri yang sekarang ini juga cukup moderat ya? Moderat, akomodatif dan lain sebagainya. Hanya sayangnya itu kan terbuka, begitu. Bayangkan urusan suami istri saja kalau dibuka kan jadi ricuh juga ya. Sebaiknya diskusikan di kamar sajalah. Baik, niatnya baik,
niatnya baik, tapi harusnya dilakukan secara tertutup. Iya. Sebaiknya begitu. Luar biasa. Ini pandangan dari Mayor Jenderal TB Hasanuddin yang menjadi pengasuh Pak Junior Tumilar. Tapi begini, Kang TB, dari peristiwa ini seolah ada gejolak di publik. Kecintaan terhadap TNI itu ditumbuhkan kembali. TNI bela rakyat. TNI bagian dari rakyat. Dan rasa itu bisa dilihat di mana-mana pun. Mengapa ini bisa terjadi? Begini, kalau saya lihat ya, bahwa TNI dan polisi secara doktriner, saya ulangi lagi, secara doktriner itu kan wajib mencintai rakyat. Persis. Tidak ada dipisahkan. Ya, para pemimpin di TNI, para pemimpin di polisi, termasuk para pendahulu, ya, yang mendirikan atau membentuk TNI dan polisi sejak dulu punya cita-cita. Baik TNI maupun polisi itu dicintai rakyat. Tetapi kembali lagi selalu ada oknum. Nah, ini oknum itu kadang-kadang tidak punya prediksi bahwa kalau perbuatannya itu nanti akan mencemarkan jiwa korsa. Begitu, ya. Ketika di satu sisi banyak oknum, itu bukan satu tapi 2, 3, 4 melakukan sebuah perbuatan yang tercela, ya, maka rakyat itu ya menjustis bahwa Anda sekarang kok lain, begitu, ya, seperti itu. Tetapi sebetulnya masyarakat pun harus tahu bahwa itu bukan perbuatan-perbuatan secara organisatoris, begitu. Berarti Jenderal menangkap ya bahwa sesungguhnya saat ini juga kepolisian itu menjadi sasaran kritik ya. Ini kritik publik karena beberapa Anda sebutkan tadi, oknum nih. Lagi-lagi orang kalau protes ini oknum yang selalu disalahkan sebetulnya. Tapi kan kita juga harus tanya bagaimana sebetulnya pembinaan dan pengawasan secara holistik ya, keseluruhan. Tapi bagaimanapun di momentum yang berdekatan ini, TNI seperti sosok Brigjen Junior Tumilar muncul dan memberikan pembelaan kepada publik dan dirasa ini mewakili kebenaran dan keadilan masyarakat. Apa yang terjadi, Jenderal? Saya kira masalahnya itu peran sekarang. Zaman Orde Baru, peran TNI kan lekat dengan publik. Banyak juga oknum yang dikatakan seperti ini dan sebagainya. Termasuk dengan segala hormat menculik. Dulu ya. Persis. Petrus. Penembakan misterius. Dan sebagainya. Itu kan malah organisasi. Ya, gitu. Sekarang polisi ini sedang menata diri. Bahwa kemudian ada oknum yang penting. Saya masih menaruh rasa hormat. Respon dari Kapolri menurut saya cukup bagus. Surat telegram itu ya? Ada surat telegram. Dan kemudian kalau kalian tidak bisa mengatasi secara terstruktur, saya akan ambil alih. Ya, setidaknya niat itu sudah cukup bagus lah. Kita harus bantu, kita harus dukung supaya apa? Baik polisi maupun TNI itu menjadi sebuah satu kesatuan yang dicintai rakyat di dalam melaksanakan tupoksinya. Itu luar biasa, Jenderal. Itu menarik sekali. Kalau tidak bisa diambil alih di bawah, saya ambil alih, kata Kapolri ya. Jangan sampai kakak senior yang ambil alih, begitu bukan? Ya, baik. Tapi ngomong-ngomong begini, Jenderal ya, soal bahwa TNI menjadi bagian dari rakyat, tentu Kang TB juga ikutin apa perkataan Gubernur Lemhanas yang dalam waktu singkat akan dilantik sebagai Dubes Filipina ya, Pak Letjen Purnawirawan Agus Sujoyo. Bagaimana Anda menilai pernyataan beliau yang menyatakan bahwa TNI manunggal dengan rakyat itu sifatnya itu personal ke prajurit, bukan doktrin institusional? Saya kira harus dipahami betul ya. Saya sudah berulang kali, saya gagal paham. Anda gagal paham? Saya gagal paham ketika membaca dan kemudian melihat serta saya analisa ini maksudnya apa beliau ya. Beliau senior dan dalam kapasitas sebagai Gubernur Lemhanas. Lemhanas itu adalah tempat dididik dan dilatihnya calon pemimpin masa depan. Kawat cadar di mukanya di sana. Ya, begitu. Tujuannya kan itu, dibentuknya Lemhanas.
Sehingga konsep-konsep kebangsaan, konsep-konsep tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia, tentang kesatuan ya NKRI itu dipampatkan di sana. Nah, kemudian muncul pendapat bahwa 8 wajib TNI itu hanya untuk para prajurit. Ya. Nah, namanya juga 8 wajib TNI, Tentara Nasional Indonesia. Ya, Tentara Nasional Indonesia dari pangkat tertinggi sampai pangkat terendah, dari struktur organisasi paling tinggi sampai organisasi paling bawah, regu atau babinsa, struktur organisasinya. Jadi bukan hanya untuk pangkat kopral, pangkat sersan saja. Untuk jenderal pun berlaku kita 8 wajib TNI. Begitu. Ya, jangan-jangan yang dimaksud adalah bahwa Manunggal itu lebih kepada tata krama, toto kromo, lebih kepada santun, tidak ada lagi superioritas prajurit di atas sipil begitu ya, mengatasi sipil begitu. Atau apa yang Anda tangkap dari pernyataan beliau? Saya kira beliau masuk seolah-olah ya itu doktrin di negara-negara yang demokrasi liberal. Oh ya? Ya. Ya, seolah-olah bahwa tentara itu, army, itu hanya sebagai kekuatan politik yang ditugasi untuk hanya menghadapi musuh. Ya, sehingga di negara-negara penganut negara liberal, tentara itu ya tentara. Ya, istilahnya bahkan bayar saja, bayaran, tentara bayaran. Mercenaries. Iya, seperti mungkin kita di Eropa ada Legion Étranger. Iya. Gitu, legion asing. Iya. Atau mungkin ada satuan-satuan yang dipakai oleh Inggris. Ya. Kalau secara logika kan kita melihat ya ancaman pertahanan ya wajar-wajar saja. Tapi mengapa ini nggak kontekstual di negara kita, Jenderal? Karena begini, doktrin kita ini kan lain. Tentara kita ini tidak bisa dipisahkan dari rakyat. Ketika kita menyatakan Republik ini merdeka, tanggal 17 Agustus, kita nggak punya tentara. Lalu rakyatlah yang kemudian berbondong-bondong, ini kita perlu ya tentara untuk menjaga kedaulatan. Rakyat, bukan TNI, karena TNI belum ada waktu itu. Dan kemudian dibentuklah ya sekian bulan kemudian, hanya dalam 2 bulan kemudian, dari Agustus, September, Oktober, 5 Oktober, ya, begitu dibentuklah, ya, rakyatlah yang melakukan perlawanan dan membentuk tentara nasionalnya, begitu, sehingga sampai ke sini pun doktrinnya, mari kita lihat ya undang-undang TNI atau undang-undang pertahanan, bahwa sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Hankam rata. Begitu. Rakyat tidak bisa dipisahkan dari tentara. Iya. Babinsa itu kan bagian dari satuan teritorial. Iya. Satuan teritorial itu adalah untuk menyiapkan ruang gerak dan ruang juang ketika kita melaksanakan operasi tempur teritorial menghadapi musuh. Begitu ya. Dan saya kira di Prancis pun ada satuan teritorial. Iya. Ya. Ada. Begitu. Cuman di kita kan tentu satuan teritorial ini juga termasuk di dalam melaksanakan penggalangan dan komunikasi dengan rakyat, supaya rakyat itu tetap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam sistem pertahanan. Begitu. Jadi kalau Jenderal sendiri gagal paham bagaimana publik yang nggak pernah punya latar belakang militer ya tentang apa yang disampaikan. Dan begini ya, perang-perang sudah dibuktikan lah, perlawanan rakyat itu dahsyat. Kita lihat misalnya satu contoh saja di Vietnam, Prancis yang begitu hebat, kemudian menguasai perang di Dien Bien Phu. Rontok juga dengan gerakan rakyat, ya begitu. Kemudian perang Vietnam jatuh juga, ya Amerika contohnya. Dan kita sudah terbukti dalam perang kemerdekaan, gerilya perang gerilya, ya dengan mobilisasi masyarakat begitu.
rakyat waktu itu ya tidak meminta pangkat. Prajurit pun tidak meminta pangkat. Saya kopral enggak bareng, yang penting angkat senjata, bambu runcing, pakai bambu runcing melawan bareng. Sudah, tidak berpikiran saya digaji berapa. No way. Jadi rakyat dengan TNI tidak bisa dipisahkan. Adalah membingungkan dan gagal paham kalau kemudian ternyata ya bahwa rakyat itu milik presiden. Kerajaan Mataram, kerajaan Sriwijaya, kerajaan Pajajaran, tidak pernah rajanya mendeklar bahwa rakyat itu miliknya dia. Masa ini seorang Agus Wijoyo mengatakan seperti itu? Sekolah di mana itu? Wow. Saya sekolah itu mulai Letnan 2 sampai dengan Mayor Jenderal, dan saya lulus di Lemhanas. Saya pernah juga sekolah perwira di Jerman, saya pernah juga Sesko Angkatan Darat saya di Prancis, Sesko Operasi Gabungan juga saya di Prancis, dan di beberapa negara asing saya pernah berlatih dan sebagainya. Kita doktrin TNI tidak pernah mengatakan bahwa rakyat dengan TNI itu berbeda dan berpisah. Tidak ada, justru satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Begitu. Sampai di era saat ini pun ini bukan sekedar sentimen. Bukan sekedar sentimen, bukan. Tapi bahwa rakyat menjadi bagian dari TNI menjadi bagian yang bergerak bersama dengan rakyat itu masih eksis sampai sekarang. Dan dilahirkanlah undang-undang. Undang-undangnya seperti itu. Oke.